akan menjelaskan apa itu pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi atau pernapasan biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen. Mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Proses yang disebut juga asimilasi cahaya oksidatif ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stomata dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco atau ribulosa bisulfat karboksilase dan oksigenase. Rubisco ini memiliki dua sisi aktif, sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stoma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulose bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman pH. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis. Jika kadar CO2 dalam sel rendah, RUBP akan dipecah oleh rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dengan POH. P-gliserat atau P dibaca dengan fosfat akan difosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisom. Lalu mitokondria kemudian kembali ke peroksisom untuk diubah menjadi serin. Lalu gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Fotorespirasi pada tanaman C3. Tanaman C3 mempunyai laju fotorespirasi yang tinggi. Daun tumbuhan C3 yang disinari berbeda dengan tumbuhan C4, yaitu melepaskan CO2 yang telah difiksasinya dalam fotosintesis. Daun C3 akan melepaskan CO2 ke atmosfer luar dengan laju yang besarnya sekitar 1/5 sampai 1/4 dari laju fiksasi CO2 dalam fotosintesis. Jelaslah bahwa kehilangan karbon dioksida dari tumbuhan C3 yang terkena cahaya merupakan satu faktor yang sangat penting yang menyebabkan tumbuhan C3 secara umum mempunyai kapasitas fotosintesis foto yang rendah. Asam glikolat merupakan substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat atau ribulosa difosfat yang ada pada siklus Calvin pada fotosintesis. Jika ribulosa difosfat bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim ribulosa difosfat karboksilase akan memproduksi 2 molekul 3 PGA atau asam 3-fosfogliserat. Namun, jika bereaksi dengan O2 dengan bantuan enzim ribulosa difosfat oksigenase akan menghasilkan 1 molekul 3 PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Kemudian, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Lalu, asam glikolat masuk ke peroksisom yang ada di dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Enzim ini berfungsi untuk mengoksidir asam glikolat menjadi asam glioksilat lalu mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi
2 molekul glisin akan membangun 1 molekul serin dan CO2. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya asam glikolat yakni konsentrasi CO2 dan O2 di atmosfer. Asam glikolat disintesis secara tepat pada konsentrasi CO2 300 ppm dalam keadaan normal. Namun, apabila meningkat sampai 1000 ppm mengakibatkan penurunan jumlah asam glikolat. Sementara pengaruh konsentrasi O2 berlawanan dengan CO2, di mana peningkatan CO2 di atmosfer akan merangsang terbentuknya asam glikolat pada daun yang mendapat sinar. Pada tanaman C3, pengambilan karbon dioksida terjadi pada siang hari, sehingga pada siang hari stomata akan membuka sebagai jalan masuknya karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida akan diikat oleh RUBP dikatalisis oleh enzim Rubisco. Namun pada cuaca panas, enzim Rubisco akan memiliki afinitas atau daya ikat tinggi terhadap oksigen. Oleh karena itu, pada cuaca panas, RUBP akan berikatan dengan oksigen, bukan karbon dioksida. Hal tersebut menyebabkan terjadinya fotorespirasi pada tanaman C4. Tanaman C4 fotorespirasinya sangat rendah, dan untuk dapat dimengerti, maka perlu dipelajari proses penyematan CO2 dalam tumbuhan tersebut. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh. Selanjutnya mengalami dekarboksilasi. CO2 yang dihasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP atau ribolosa difosfat. Respirasi pada tanaman CAM atau cressulation acid metabolism, yaitu merupakan tumbuhan yang stomatanya membuka pada malam hari dan pada siang hari stomatanya menutup. Berbeda dengan tumbuhan lain, bukan? Pada malam hari, ketika stomatanya terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan menggabungkan ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari, ketika stomata menutup. Pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Calvin, CO2 dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam hari sebelumnya untuk digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Jalur CAM di sini serupa dengan jalur C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediat organik sebelum memasuki siklus Calvin. Perbedaannya adalah bahwa dalam tumbuhan C4, langkah awal fiksasi karbon terpisah secara struktural dari siklus Calvin. Sedangkan dalam tumbuhan CAM, kedua langkah terjadi pada saat yang berbeda namun di dalam sel yang sama. Tumbuhan CAM di sini mudah ditemukan antara lain pada tanaman anggota dari familia Crassulaceae, Saxaceae, Bromeliaceae, Liliaceae.